Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Raharjo, mahasiswa ilmu kelautan Universitas Trunojoyo Madura, dengan nomor induk mahasiswa 2103411000038. Pada video kali ini saya akan memenuhi tugas presentasi dari mata kuliah akustik lautan tentang sistem deteksi bawah air. Sistem deteksi bawah air merupakan teknik yang menerangkan penggunaan akustik untuk mendeteksi sumber daya hayati dan non-hayati, seperti perhitungan stok ikan nasional, pemetaan dasar perairan, dan lain-lain. Selain itu, penerapannya dapat digunakan untuk pencarian minyak bumi dan juga berkontribusi dalam pemantauan perubahan iklim melalui aplikasi seismic oceanography. Jadi sistem deteksi bawah air ini merupakan teknik yang menerangkan bagaimana kita mendeteksi di bawah permukaan air dengan menggunakan akustik lautan. Nah, mungkin sonar ini merupakan alat yang pada umumnya digunakan untuk deteksi bawah air. Sonar merupakan singkatan dari Sound Navigation and Training, adalah teknologi yang digunakan untuk mendeteksi objek dan mengukur jarak dengan menggunakan gelombang suara atau akustik sebagai medianya. Nah, jadi cara kerja sonar yaitu mengirimkan gelombang akustik melalui transducer. Saat gelombang mengenai objek atau mengenai suatu objek, maka akan ada umpan balik ke transducer berupa gelombang pantul yang memiliki nama lain gema atau echo. Nah, jadi cara kerja sonar ini, dia mengirimkan gelombang melalui transducer dan menerima gelombang atau menerima gema echo ini juga melalui transducer. Jadi transducer menjadi pengirim dan penerima echo, dan gelombang itulah yang menjadi sebagai pendeteksinya di bawah permukaan air. Karakteristik gelombang akustik dalam sebuah medium. Nah, jadi gelombang akustik ini memiliki perbedaan kecepatan di setiap medium, di udara, air tawar, maupun air laut. Di dalam slide PPT saya ini ada 3. Ada medium udara, air tawar, dan air laut, dan memiliki kecepatan yang berbeda-beda di setiap mediumnya. Nah, kenapa gelombang akustik dalam sebuah medium ini memiliki kecepatan yang berbeda-beda? Saya merujuk pada jurnal yang ditulis oleh Fahri Zaid Al ini, yang berjudul Purwarupa Sistem Sonar untuk Mendeteksi Objek Bawah Air. Nah, di mana setiap medium memiliki kecepatan berbeda-beda itu memiliki faktor. Yang pertama yaitu faktornya massa jenis. Nah, faktor yang menyebabkan kecepatan suara berbeda jauh adalah massa jenis suatu medium. Nah, di mana udara ini memiliki massa jenis sebesar 1225 kg per meter kubik. Nah, sementara air sebesar 999 kg per meter kubik.
Nah, di jurnal ini menerangkan semakin besar massa jenis suatu bahan, maka semakin rapat ikatan antara molekul bahan tersebut, dan menyebabkan gelombang suara dapat merambat lebih cepat serta lebih jauh. Walaupun sama-sama cair, antara air tawar dan air laut juga memiliki perbedaan kecepatan suara. Hal yang menyebabkan perbedaan suara tersebut adalah suhu, tekanan, dan kadar garam atau salinitas. Walaupun sama-sama cair, dua medium ini memiliki kecepatan yang berbeda-beda, yang tidak memiliki kecepatan berbeda-beda tersebut dikarenakan oleh faktor suhu, tekanan, dan kadar garam atau salinitas. Itu yang diterangkan dalam atau yang ditulis dalam jurnal tentang perwarpa sistem sonar untuk mendeteksi objek bawah air. Oke, selanjutnya. Nah, ini referensi yang saya gunakan pada PowerPoint saya tentang sistem sistem deteksi bawah air. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.